Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Qabla nastamir dirasatana hadzal yaum hayya naqra'ud du'a. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Gimana kabarnya Ustazah? Semoga anak-anak Ustazah dalam keadaan sehat dan senantiasa untuk memperbaiki diri ke arah yang lebih baik lagi dan senantiasa mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Sudah beberapa bulan kita di masa pandemi ini. Bagi kita yang berada di rumah, ini adalah saat-saat yang sangat berharga bagi kita untuk birrul walidain. Setiap hari kita melihat perjuangan ayah dan ibu kita. Meskipun kita belajarnya online, kita belajarnya dari rumah, kita harus tetap membantu meringankan pekerjaan kedua orang tua kita. Apa yang bisa kita bantu, kita bantu. Masih ingatkah kita dengan kisah Uwais Al-Qarni yang sudah tertatih-tatih kakinya untuk menggendong ibunya pergi haji, tetapi dia masih mengatakan bahwa apa yang sudah ia lakukan belum bisa membalas air susu ibunya walaupun setetes. Semoga ini cambuk bagi kita untuk lebih giat lagi dalam menuntut ilmu, lebih giat lagi untuk memperbaiki diri ke arah yang lebih baik lagi. Pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan pembelajaran yang kemarin, yaitu berpakaian sesuai dengan syariat Islam. Tujuannya yang pertama agar nanti anak-anak ustazah bisa mengetahui apa makna berpakaian sesuai dengan syariat Islam atau menutup aurat. Yang kedua, apa landasan hukum berpakaian sesuai dengan syariat Islam. Yang ketiga, apa syarat-syarat berpakaian sesuai dengan syariat Islam. Yang keempat, tujuan berpakaian sesuai dengan syariat Islam. Yang kelima, yaitu kita mengetahui apa manfaat jika kita berpakaian sesuai dengan syariat Islam. Yang keenam, apa akibat jika kita tidak berpakaian sesuai dengan syariat Islam. Dan yang ketujuh, mengetahui apa hikmah berpakaian sesuai dengan syariat Islam. Yang pertama, makna berpakaian sesuai dengan syariat Islam atau menutup aurat. Aurat secara bahasa artinya malu, aib, dan buruk. Secara istilah, aurat adalah batas minimal dari bagian tubuh yang wajib ditutupi karena perintah Allah Subhanahu wa taala. Yang mana aurat perempuan adalah seluruh anggota tubuh kecuali muka dan telapak tangan. Sedangkan laki-laki auratnya dari pusar sampai ke lutut. Kemudian jilbab. Jilbab secara etimologi adalah sebuah pakaian yang longgar untuk menutup tubuh perempuan kecuali muka dan telapak tangan. Secara bahasa Arab, jilbab dikenal dengan istilah khimar. Selain jilbab, untuk menutup dada hingga kepala dikenal dengan istilah hijab atau kerudung. Kemudian, busana muslim adalah busana atau pakaian yang seharusnya dikenakan oleh umat Islam, baik laki-laki maupun perempuan dalam beraktivitas sehari-hari. Yang kedua, landasan hukum berpakaian sesuai dengan syariat Islam. Ini adalah perintah dari Allah Subhanahu wa taala yang pertama kali diperintahkan kepada istri-istri Nabi Muhammad SAW agar mereka tidak seperti kebanyakan para wanita pada saat itu. Setelah itu, Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada istri-istri Nabi Muhammad agar tidak berhadapan langsung dengan laki-laki yang bukan mahramnya. Kemudian,
karena istri-istri Nabi Muhammad SAW juga ada keperluan keluar rumah untuk mencari kebutuhan rumah tangga, maka Allah memerintahkan agar mereka menutup aurat jika keluar rumah dalam surah Al-Ahzab ayat 59. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nabiyyu qul li azwajika wa banatika wa nisa'il mu'minin yudnina 'alaihinna min jalabibihin dzalika adna ay yu'rafna fala yu'zain wa kana Allahu ghafurar rahima. Sadaqallahul azim. Artinya, berselindung diri aku kepada Allah, jauh dari godaan setan yang terkutuk, dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Wahai Muhammad, katakanlah kepada istri-istrimu, anak-anak perempuanmu, dan istri-istri orang-orang mukmin, hendaklah mereka menutupkan jilbabnya ke seluruh tubuh mereka. Yang demikian itu agar mereka mudah dikenali sehingga tidak diganggu. Dan Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang, Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Kandungan surah Al-Ahzab ayat 59. Dalam ayat ini Rasulullah SAW diperintahkan untuk menyampaikan kepada istri-istri Nabi Muhammad, sekalian wanita-wanita mukminah dan anak-anak perempuan agar mereka memanjangkan jilbabnya dengan tujuan agar mudah dikenali dan tidak diganggu. Selain itu, pesan dari Al-Quran ini, dari surat ini, bahwasanya ini adalah tanggapan dari gangguan kafir Quraisy terhadap para wanita-wanita mukminah, terkhusus istri-istri Nabi Muhammad SAW yang menyamakan mereka dengan budak, karena pada waktu itu budak tidak mengenakan jilbab. Oleh karena itu, untuk melindungi kehormatan diri para wanita dan kenyamanan para wanita, turunlah ayat ini. Yang ketiga, syarat-syarat berpakaian sesuai dengan syariat Islam. Di antaranya, yang pertama, berpakaian menutupi aurat. Yang kedua, berpakaian tidak mengundang syahwat. Yang ketiga, tidak transparan. Yang keempat, harus longgar dan tidak ketat. Yang kelima, tidak diberikan wewangian atau parfum yang terlalu mencolok, terkhusus bagi wanita. Yang keenam, yaitu tidak menyerupai pakaian laki-laki atau sebaliknya. Yang ketujuh, bukan pakaian syurah. Yang kedelapan, bukan pakaian untuk tabaruj. Yang kesembilan atau yang terakhir, yaitu bagi laki-laki tidak berpakaian sutra. Fahim tuh? Fahim yaitu tujuan berpakaian sesuai dengan syariat Islam. Yang pertama, untuk menutup aurat dan sebagai perhiasan. Yang kedua, untuk memelihara diri dari panasnya matahari dan dinginnya cuaca. Yang ketiga, yaitu sebagai bagian dari
ibadah. Yang keempat yaitu untuk menghindarkan diri dari gangguan setan. Yang kelima yaitu sebagai identitas diri. Dan yang keenam yaitu untuk mendapat ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Manfaat berpakaian sesuai dengan syariat Islam. Di antaranya, yang pertama yaitu terjaga dari dosa yang berkepanjangan. Yang kedua yaitu terjaga diri dari keselamatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ketiga yaitu dijauhkan diri dari sikap aniaya sesama hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang keempat yaitu ditutupi aib oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kelima yaitu dijauhkan diri dari maksiat. Dan yang terakhir yaitu terjaga keindahan ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akibat tidak berpakaian sesuai dengan syariat Islam. Jika kita tidak menutup aurat atau tidak berpakaian sesuai dengan syariat Islam, maka akan banyak timbul akibat-akibat. Di antaranya, yang pertama yaitu mudah dikenali aibnya oleh orang lain. Yang kedua yaitu telah menjadi teman iblis. Yang ketiga telah mengumbar hawa nafsu. Yang keempat yaitu kita mudah terjerumus kepada maksiat. Yang kelima yaitu keamanan sudah terancam. Dan yang terakhir yaitu dimurkai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Na'udzubillah. Fahimtum? Yang terakhir yaitu hikmah berpakaian sesuai dengan syariat Islam. Di antaranya yaitu sebagai bukti keimanan kita terhadap rukun iman yang 6. Yang kedua yaitu cara kita untuk mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan yang ketiga yaitu cara kita menghindari murka dan laknat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang keempat yaitu sebagai cara kita agar terjaga dari fitnah dan pelecehan seksual. Yang kelima yaitu sebagai motivasi kita untuk melakukan ibadah yang lebih baik lagi. Jadi dapat kita simpulkan, Allah Subhanahu wa Ta'ala Maha Indah, mencintai keindahan dan menciptakan hal-hal yang indah termasuk manusia. Jadi tugas kita yaitu dengan cara menutupnya dengan rapi sesuai dengan syariat Islam. Jika tidak kita laksanakan, maka sama sekali kita sudah sengaja untuk berbuat dosa berkepanjangan. Selagi Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kita umur, maka mari kita untuk bersegera bertaubat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan cara menutup aurat sesuai dengan syariat Islam, agar nanti kita tidak mendapatkan siksa di akhirat kelak nanti. Intahal waktu, hayya naqtatim bikiratil hamdala, syukran jazilan ala ihtimaminkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.